Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Di video kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan hal yang berkaitan dengan menganalisa pengembangan software. Nah, pengembangan software ini ada 5 tahap. Apa sih tahapannya? Tahap pertama ini ada use case diagram. Yang kedua ada activity diagram. Yang ketiga ada sequence diagram. Yang keempat ada entity relationship diagram. Dan yang terakhir yaitu ada user interface. Nah, sebelum kita masuk ke 5 tahap tersebut, kita juga harus tahu apa sih itu pengembangan software atau software development. Nah, eh, apa sih software development itu? Nah, software development ini adalah proses yang melibatkan serangkaian langkah untuk merancang, membuat, menguji, dan memelihara program komputer atau aplikasi. Biasanya dalam pengembangan software yang menggunakan pendekatan sistem PML yang melibatkan pemodelan visual untuk merancang dan mengembangkan sistem perangkat lunak. UML juga sebuah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan mendokumentasikan struktur dan perilaku sistem perangkat lunak. Nah, ini adalah software development. Lanjut kita ke pembahasan pertama, yaitu tahap pertama ada use case diagram. Nah, salah satu jenis diagram adalah dalam UML adalah use case diagram yang digunakan untuk menunjukkan interaksi antara pengguna atau aktor dengan suatu sistem. Dalam kasus website sewa kosan, kamar kosan, use case diagram dapat membantu menentukan fungsi pengguna dan sistem utama yang dapat dilakukan. Nah, ini adalah use case tahap pertama. Lanjut ke tahap kedua, yaitu ada activity diagram. Nah, salah satu jenis diagram juga dalam UML adalah activity diagram. Nah, yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau langkah-langkah yang terjadi dalam suatu proses atau sistem. Nah, dalam hal sewa kamar, kosan, ada 5 diagram aktivitas, yaitu yang pertama adalah login, yang kedua ada cari kamar, yang ketiga ada ajukan sewa, yang keempat ada metode pembayaran, dan yang kelima ada konfirmasi pembayaran. Nah, ini adalah bentuk dari activity diagram dari login, cari kamar, pengajuan sewa, metode pembayaran, dan konfirmasi bayaran. Nah, dari login ini kita yang pertama ini yang harus dilakukan dari pelanggan atau orang yang ingin mencari kosan itu adalah menginput username dan password. Nah, setelah itu sistem menampilkan from login. Nah, dari customer ini bisa menginputkan username dan password. Kalau misalnya emang verifikasi loginnya itu gagal, customer diminta lagi dari sistem bakalan menampilkan form login dan uh, customer ini meninput username dan password lagi. Dan jika login berhasil, sistem akan menunjukkan menampilkan halaman utama. Itu untuk activity diagram dari login. Yang kedua ini ada activity diagram dari cari kamar. Nah, selanjutnya itu ada activity diagram dari cari kamar. Nah, ini dari kalau untuk pengguna, yang pertama itu dia akan mengakses halaman pencarian kamar, terus lanjut ke tampilkan halaman pencarian dengan filter default. Terus selanjutnya ada pengguna memilih kriteria pencarian. Jadi pengguna ini pengennya kosannya itu berapa yang kayak gimana, entah itu kosan A, B atau apa tipenya. Setelah pengguna memilih filter hasil pencarian berdasarkan kriteria ini akan langsung muncul kamar ditentukan. Nah, bagaimana jika tidak ada kamar ditemukan? Berarti sistem akan tampilkan pesanan yang menunjukkan tidak ada kamar yang sesuai dengan kriteria. Jika berhasil ditemukan, berarti langsung ke tampilkan daftar kamar yang relevan. Setelah itu pengguna akan menjelajahi daftar kamar. Setelah emang merasa ada yang cocok, pengguna akan memilih kamar. Nah,
Setelah memilih kamar, ini akan ada kamar tersedia. Jika kamar tidak tersedia, uh, sistem akan memberitahu pengguna bahwa kamar tidak tersedia. Jika kamar tersedia, sistem akan menampilkan informasi detail dan pilihan pemesanan. Setelah itu pengguna akan melakukan pemesanan kamar dan sistem akan memproses pemesanan dan memberikan konfirmasi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya itu ada activity diagram dari pengajuan sewa. Nah, pengajuan sewa ini eh, bagaimana sih cara pelanggan mengajukan sewa? Nah, dari pelanggan ini akan mengajukan sewa dan sistem akan menampilkan pop-up jadwal untuk memulai kos awal. Nah, setelah itu pelanggan akan memilih tanggal untuk sewa kos di hari pertama. Setelah pelanggan memilih tanggal, sistem akan menyimpan jadwal tersebut. Kalau udah tersimpan, pelanggan bisa mengajukan sewa. Setelah mengajukan sewa, sistem akan menampilkan form data diri. Nah, form data ini akan diisi oleh pelanggan. Nah, setelah pelanggan mengisi form data diri, sistem akan mengecek kelengkapan data. Jika datanya masih kurang lengkap, sistem kembali menampilkan form data diri. Tapi kalau uh, cek kelengkapan datanya berhasil, sistem akan menyimpan data dan uh, pelanggan bisa mengirim pengajuan ke pemilik kosan Haji Goni. Setelah itu, sistem akan menampilkan data yang belum terkonfirmasi. Nah, lanjut ke aktivitas diagram selanjutnya itu ada metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini pelanggan uh, melakukan memilih payment yang telah disetujui oleh pemiliknya atau pemilik sudah menyetujuinya. Setelah itu, sistem akan menampilkan cetak struk dan pelanggan bisa mencetak struk tersebut dan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, sistem akan menampilkan pop-up siap dihuni. Itu untuk activity diagram metode pembayaran. Lanjut ke konfirmasi pembayaran. Konfirmasi dari pembayaran ini itu admin dengan sistemnya. Nah, si admin ini mengecek pemesanannya. Setelah admin mengecek pemesanan, sistem akan menampilkan daftar pesanan yang belum terkonfirmasi. Jika sistem sudah menampilkan, admin mengkonfirmasi pemesanan. Jika sudah mengonfirmasi pemesanan, sistem menerima uang masuk dan struk pembayaran. Itu untuk activity diagram dari tahap-tahapan website sewa kamar kosan Haji Goni. Oke, kita lanjut. Setelah itu ada sequence diagram. Nah, apa saja sih yang dilakukan di tahap ini? Dalam UML, sequence diagram adalah jenis diagram interaksi yang menunjukkan interaksi antara objek dalam suatu sistem dalam konteks urutan waktu. Nah, diagram urutan sangat berguna untuk menunjukkan bagaimana berbagai komponen sistem berinteraksi satu sama lain dalam urutan yang terorganisir. Sequence diagram dapat digunakan pada situs web sewa kamar kosan untuk memberikan gambaran visual tentang bagaimana berbagai entitas berinteraksi satu sama lain selama proses pembayaran kamar. Oke, kita lanjut. Ada di tahap desain. Nah, ini adalah desain website sewa kamar kos Haji Goni. Di sini ada tampilannya. Nah, lanjut lagi berarti ke tahap selanjutnya. Ada entity relationship diagram atau IRD. Nah, IRD ini adalah alat pemodelan yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara entitas dalam satu sistem. IRD membantu tim pengembangan dalam merancang struktur data yang efektif, memahami hubungan antara
entitas, dan memastikan bahwa basis data memenuhi kebutuhan proses bisnis yang telah didefinisikan sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.